Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah artikel dari The Guardian kalau tidak salah yang ingin gue bahas di video kali ini ya dari The Guardian Sport yang mengatakan setelah Bryan Mbeumo, Manchester United masih ingin untuk mendatangkan seorang striker, seorang gelandang tengah atau pemain tengah ya, dan juga seorang penjaga gawang. Nah, jadi ada Cunha, Mbeumo, striker baru, lalu pemain tengah baru dan penjaga gawang. Ini kurang lebih hampir mirip ya, hampir mirip dengan yang sempat gua bahas di salah satu konten yang sudah beberapa waktu yang lalu, gue lupa tepatnya kapan, tapi gue sempat mengatakan bahwa ada beberapa posisi ini yang memang yang menurut gue ya ada 4 posisi baru yang menjadi prioritas di musim panas. Nah, tapi ternyata setelah dihitung berarti ada Cunha sudah datang ya kan, lalu Mbeumo, 1 striker, 1 tengah dan penjaga gawang. Jadi kurang lebih ada 5 posisi yang kabarnya dari The Guardian ini diinginkan oleh Ruben Amorim kaitannya untuk memperkuat Manchester United di musim depan. Yang menurut gue ini hal yang sudah gue perkirakan dan memang masuk akal bahwa Manchester United ini mendatangkan pemain seperti itu ya. Sebelumnya gue perkirakan 4 sebenarnya ya, 4 karena sebelum pergerakan Bryan Mbeumo, gue prediksi memang Ahmad yang akan lebih banyak diberikan porsi bermain untuk musim depan di posisi gelandang serang di belakang striker ya, berdampingan dengan Matheus Cunha. Tapi ternyata Manchester United ingin juga mendatangkan Mbeumo. Di sini gue berpikir bahwa bukan hanya tentang kedalaman squad saja, artinya ada Mbeumo, ada Ahmad, tapi juga mungkin ada peningkatan kualitas ya, karena Mbeumo lebih senior dari Ahmad, ketersediaan jumlah menit bermainnya pun juga lebih banyak daripada Ahmad, lalu jumlah gol yang dibuat di Premier League musim lalu lebih banyak daripada Ahmad. Jadi memang gue pikir proyeksinya lebih ke Mbeumo ini di depan Ahmad, artinya lebih banyak kesempatan untuk Mbeumo. Apakah Ahmad akan menjadi pemain rotasi untuk Mbeumo, ataukah memang untuk berkompetisi untuk Mbeumo, atau mungkin dia digeser ke wingback sebelah kanan? Menurut gue itu bisa terjadi karena profil Mbeumo pun juga bisa dimainkan di wingback sebelah kanan ya menurut gue. Jadi hampir-hampir mirip ini, bahkan mirip katakanlah seperti itu antara Mbeumo dan juga Ahmad. Dan ini merupakan hal yang sebelumnya tidak gue lihat ya. Nah, tapi dengan 4 posisi lainnya ini sama persis bagaimana striker nomor 9, lalu nomor 10 yaitu adalah Cunha, lalu ada gelandang tengah dan juga penjaga gawang. Dengan prioritas jumlah kalau dilihat ya, dari 5 pemain tersebut yang diinginkan, 3 itu ada di sektor lini depan. Jadi memang lini serang Manchester United ini ada perbaikan, ada restorasi, ada perubahan ya, katakanlah seperti itu. Dan menurut gue ini sudah terdeteksi semenjak 2 musim yang lalu bahwa memang lini depan Manchester United ini bermasalah. Dan masalah ini semakin besar, puncaknya adalah musim lalu. Manchester United tenggelam di papan bawah, menurut gue sumbangsih terbesar ya, ataupun alasan yang paling besar, yaitu ya kemampuan lini depan mereka yang jauh dari kualitas yang bagus. Ada perombakan, tentu saja ada beberapa nama yang diperkirakan akan dilepas untuk posisi depan, dan menurut gue sangat masuk akal karena ya Manchester United butuh perbaikan kualitas, dan dalam hal ini perbaikan kualitas itu juga membutuhkan amunisi kan ya, berupa finansial. Dalam hal ini ya dengan menjual pemain yang ada, yaitu adalah untuk posisi lini depan, sangat masuk akal. Dan lini tengah pun juga tadi disebutkan di The Guardian ya, dengan selesainya Christian Eriksen, dengan belum matangnya Toby Collier, belum jelasnya proses adaptasi dari Kobbie Mainoo, dan masa depan dari Casemiro ya,
eh, praktis kalau perhitungan gue saat ini Manchester United hanya ada 2 pemain inti, yaitu yang siap ya, yaitu ada pada Bruno Fernandes dan juga Ugarte. Di mana situasi ini ya memang kita masih ada Mason Mount ya, tapi Mason Mount gue masukkan ke kategori sebelumnya bersama dengan Kobbie Mainoo, bersama dengan Casemiro dan lain-lain, termasuk juga Christian Eriksen yang memang sudah tidak ada lagi di Manchester United. Artinya yang siap ya memang hanya 2 orang ini dari musim lalu. Itu pun juga ada catatan terkait dengan Ugarte yang menurut gue penampilannya masih belum stabil ya untuk dilabelkan pemain inti di Manchester United. Dengan demikian, praktis hanya ada seorang Bruno Fernandes ini yang siap di lini tengah. Ini jauh dari ideal. Manchester United butuh penguatan di sana. Namun demikian, dengan situasi keuangan saat ini, menurut gue pergerakan untuk mengisi posisi lini tengah ya, di mana lini tengah ini gue lihat merupakan prioritas selanjutnya dari lini depan. Ya, artinya ketika lini depan sudah diisi, baru mungkin akan bergerak ke lini tengah. Ini juga sangat tergantung dengan keadaan Casemiro menurut gue. Kalau Casemiro tetap stay di Manchester United, mungkin keputusan atau pergerakan mendatangkan pemain tengah akan dilakukan mungkin di musim dingin. Menurut gue seperti itu. Dengan catatan Casemiro tetap stay di Manchester United. Karena sekali lagi pembengkakan gaji ya, ataupun gaji ini sangat tinggi sekali dari Casemiro. Dan untuk mendatangkan pemain baru, artinya mereka juga harus mengeluarkan dana transfer lagi. Dan juga ada beban gaji ya kan dari pemain yang baru didatangkan tersebut, bersama dengan tetapnya Casemiro di lini tengah. Menurut gue ini bukan hal yang memiliki resiko, katakanlah seperti itu. Ini hal yang memiliki resiko untuk situasi bursa transfer Manchester United di periode-periode selanjutnya. Katakanlah Manchester United berhasil menjual pemain-pemain yang berasal dari akademi, katakanlah Garnacho ataupun juga Rashford. Sekali lagi, menurut gue konsentrasi utamanya akan lebih dikerahkan ya, karena 2 pemain ini juga merupakan pemain depan, maka akan disalurkan untuk penguatan lini depan. Dan penguatan lini tengah ini gue nilai juga sama dengan penjaga gawang. Walaupun disebutkan tadi merupakan keinginan juga ya, dengan prioritas tentu saja di urutan selanjutnya dibandingkan dengan lini depan. Artinya memang pergerakan untuk mengisi lini tengah dan juga lini kiper ini akan tergantung dengan pergerakan pemain yang ada saat ini. Artinya ketika Casemiro bisa lepas, Andre Onana juga bisa lepas ya, dengan nilai jual yang sesuai dengan PSR, artinya tidak menambah kerugian bagi Manchester United, ya barulah Manchester United bisa mendatangkan pemain tengah dan juga kiper. Walaupun ya gue juga sadar betul, misalnya kayak penjaga gawang, ini juga gue katakan di video gue sebelumnya bahwa ini merupakan posisi yang gue harapkan ada pergantian di sana. Tapi di sisi lain gue juga menyebutkan kalau dari, dan ingin gue ulangi lagi, kalau dari sisi finansial PSR ini bukan hal yang mudah untuk melakukannya, untuk mengganti posisi penjaga gawang. Dari situ solusinya kalau memang tidak bisa diganti, ya ini merupakan kinerja dari tim pelatih Manchester United untuk bisa mempush lagi ya keadaan situasi dari penjaga gawang, sehingga performanya bisa lebih baik dari musim lalu. Sama juga lini tengah nih. Casemiro di penghujung musim kemarin, oke, dia tampil bagus, tapi ada keraguan, katakanlah dia tidak lepas di musim panas nanti, menghadapi musim depan, bisa tidak performanya sama dengan yang ditunjukkan, paling tidak ya, sama dengan yang ditunjukkan dengan akhir musim lalu. Pun juga adaptasi dari seorang Kobbie Mainoo. Gua harapkan bisa lebih bagus lagi daripada musim lalu. Lalu juga perkembangan dari seorang Toby Collier, gua harap juga bisa lebih pesat ya. Karena ya ini juga gue lihat sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas lini tengah. Karena sering juga dibahas di Football United, tugas seorang head coach ataupun manajer ini kan bukan hanya pemainnya tidak perform maka dijual atau dilepas, lalu datangkan pemain baru ya kan dengan harapan ada peningkatan kualitas. Tidak hanya seperti itu ya kan, tapi bagaimana pemain yang sudah ada
digunakan, bisa dimanfaatkan, bahkan ditingkatkan kapasitas bermainnya dengan latihan, dengan support, dan lain-lain. Ini kan juga merupakan tugas sebenarnya dari seorang head coach ataupun pelatih. Bahkan, gue ingat ada perkataan juga menyebutkan, sesungguhnya pelatih ataupun manajer yang bagus adalah yang bisa memanfaatkan pemain yang dia punya, sehingga bisa bermain di kapasitas tertinggi dengan stabil. Nah, ini juga menurut gue salah satu hal yang menarik ini untuk disaksikan nanti setelah pergerakan di bursa transfer musim panas ditutup, terutama ketika tidak ada pergantian atau pergerakan untuk sektor tengah dan juga penjaga gawang Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.